Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Sampurasun itu salah satu salam yang berasal dari budaya Sunda. Jadi ketika ada orang bilang ke kalian sampurasun, kalian jawabnya dengan kata rampes. Rampes itu bagian dari salam pembuka, sama aja kayak Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Nah, kalau di Sunda itu bisa pakai kata sampurasun dan kalian jawab dengan kata rampes. Oke, untuk pelajaran seni dan budaya kelas 8 di SMP Negeri 5 Bogor ini nanti kalian akan bertemu dengan saya. Untuk teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan dulu, nama saya Indra Nur Rahman. Atau biasanya teman-teman saya biasanya manggil saya Koran atau si Koran, Bang Koran, Pak Koran, ya terserah kalian lah memanggil saya bapak, kakak, abang atau apapun itu. Nah, jadi nanti teman-teman kelas 8 ini akan belajar pelajaran seni dan budaya bersama saya selama 1 tahun ke depan. 2 semester nih bagi teman-teman bakal ketemu sama saya. Mungkin sebelumnya kan untuk kelas 8 yang sekarang bakal saya ajar ini sebelumnya sama Bu Yuli ya. Waktu kelas 7 mungkin sama Bu Yuli. Nah, kelas 8 ini nanti bakal bertemu dengan saya, tentunya dengan nuansa dan materi yang mungkin rada berbeda ya dengan cara Bu Yuli mengajar. Tapi insya Allah teman-teman bakal nyaman belajar sama saya. Oke. Untuk pembelajaran materi kedepannya di semester pertama ini kita mungkin akan lebih fokus ke yang namanya seni rupa. Karena untuk kedepannya ini selama 1 tahun kita ini akan belajar kesenian, ada berbagai macam juga ya, banyak di buku paket segala macam, tentang materi segala macam. Cuma untuk kelas 8 yang akan saya ajar ini saya cuma pilih 2. Yang pertama nanti kita akan belajar, semester pertama ini kita akan belajar seni rupa. Setelah itu seni musik. Cuma 2 aja yang bakal kita pelajari. 2 tapi kita matengin biar teman-teman fokus. Kalau di pokok paket itu atau di pelajaran itu kan ada seni teater juga, nari, terus ada pantomim, pokoknya dan lain-lain. Cuman saya pribadi lebih memilih untuk menerapkan seni rupa dan musik untuk teman-teman kelas 8 ini. Karena lebih mudah dipelajari, lebih simpel, dan saya juga lebih ingin membuat kalian nyaman. Jadi biar nggak terlalu pusing belajarnya, biar belajar santai. Oke? Nah, yang pertama ini kita kan belum pernah ketemu ya, berkenalan. Jadi ini video pertama ini dibuat untuk pembelajaran kedepannya selama COVID. Semoga teman-teman tetap bisa jaga kesehatan ya di kondisi yang sekarang COVID ini, tetap jaga jarak, menggunakan masker kalau bepergian ya. Kalau di rumah mah nggak apa-apa. Saya juga di rumah. Pokoknya intinya jaga kesehatan. Kalau kalian jaga kesehatan, imun kalian kuat, gak gampang sakit, corona juga gak akan bisa nembus pertahanan tubuh kalian. Oke, kemarin saya kan sempat ngasih tugas ya di minggu pertama itu tentang definisi seni dan budaya. Oke, jadi sekarang bakal dibahas sedikit-sedikit dulu nih tentang apa sih seni itu. Atau mungkin teman-teman udah pernah belajar sebelumnya yang teman-teman tahu seni itu apa, budaya itu apa. Untuk pelajaran ini kan ada 2 ya, seni, ada 2 kata, seni dan budaya. Tapi sebenarnya ini itu dari suku kata yang berbeda artinya. Yang pertama ini ada kata seni. Nah, kalau seni ini sebenarnya apa sih teman-teman? Yang teman-teman tahu tentang seni? Atau yang pernah kalian tahu seni itu apa sih? Wah, ini seni banget nih. Wah, main musik seni, ngegambar seni, ini seni, ini seni, ini seni. Jadi seni itu adalah segala sesuatu. Intinya ini ya, sebenarnya kan ini ada banyak versi nih dari beberapa seniman. Ini saya searching di Google, Wikipedia dan lain-lain. Di sini ada Ki Hajar Dewantara, Aristoteles, Plato dan lain-lain segala macam. Cuman lebih ke intinya saya bakal ngebahas yang lebih simpel, yang sekiranya akan membuat teman-teman lebih cepat nangkep atau menguasainya. Nah, jadi seni itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang ketika teman-teman lihat, teman-teman dengarkan,
bahkan teman-teman cium, teman-teman ucapkan, teman-teman tulis, segala yang teman-teman lakukan itu. Dan teman-teman ketika melihatnya, mendengarnya, dan merasakannya itu, teman-teman kayak punya feel, wah ini keren nih, oh ini bagus, ini kok indah sih. Jadi hal itu mampu menggetarkan hati teman-teman atau panca indera teman-teman semua yang ada di sini. Nah, segala sesuatu yang bisa menggetarkan panca indera teman-teman atau yang bisa membuat panca indera teman-teman ini bergetar, gitu, ngerasa nyaman atau ngerasa wah ini apaan sih segala macam. Nah, itu bisa disebut seni, bisa ngerasain keindahan segala macam. Contohnya, misalkan teman-teman ketika teman-teman melihat lukisan, melihat sebuah gambar dimanapun ya teman-teman, misalkan teman-teman lihat dimanapun itu, entah itu pemandangan atau apa, tiba-tiba teman-teman ngerasa ih kok ini bagus banget sih segala macam, bla 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 bla. Teman-teman ngerasa aneh, ngerasa asing. Padahal kalian nggak tahu itu apa, misalkan lukisannya gambar apa atau tentang apa segala macam. Cuman kalian ngerasa, wah kok hati saya kayak ngerasa bergetar atau ngerasa wah ini apa sih. Nah, itu bisa disebut seni, teman-teman. Salah satu dari seni itu wujud ciptaan dari manusia. Contohnya lagi nih, misalkan ketika teman-teman mendengarkan suatu lagu musik, teman-teman nggak tahu lagunya lagu apa, misalkan teman-teman nggak ngerti bahasanya bahasa apa, tapi itu bisa ngebuat mood teman-teman berubah. Nggak percaya? Teman-teman misalkan lagi sedih, tiba-tiba ngedengerin lagu yang semangat, beatnya semangat segala macam, wah ke teman-teman kedengerannya enak itu segala macam. Itu bisa dan mampu merubah mood teman-teman ketika mendengarkan. Bahkan ketika teman-teman lagi biasa aja gitu segala macam, teman-teman ngedengerin lagu yang nadanya sedih, padahal teman-teman nggak ngerti itu liriknya apa, cuman si nadanya ini bikin teman-teman pengen nangis. Nah, itu salah satu juga kekuatan dari seni musik. Dia mempunyai gelombang, frekuensi, suara-suara tertentu atau nada-nada tertentu yang bisa ngerubah mood teman-teman. Dari sedih, bisa marah, bisa senang, bisa ketawa-ketawa, lucu segala macam. Bisa menaik turunkan emosi. Itu juga bisa disebut seni musik, perwakilan dari seni musik. Nah, terus yang kedua, tadi selain seni, ada yang namanya budaya. Nah, kalau budaya ini sebenarnya lebih ke suatu hal yang dari dulu sudah pernah dilakukan atau sering dilakukan sama orang tua terdahulu. Jadi sistemnya kalau budaya ini turun-temurun. Misalkan dari kakek kalian turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cicitnya segala macam. Keseharian yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan. Contoh, misalkan budaya di kita nih di Indonesia. Di kita ini kalau misalkan belum makan nasi, belum bisa disebut makan. Setuju? Mungkin ada ya beberapa yang di lingkungan di keluarganya seperti itu. Walaupun kita udah ngemil cemilan banyak, kita udah ngebaso nih, kita udah ngebubur, kita udah makan ketoprak, makan roti banyak segala macam. Tapi kalau dia belum nemu nasi, dia masih ngerasa saya belum makan. Padahal dari tadi dia makan, cuma dia nggak ngerasa makan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Soalnya itu budaya dari keluarga dia, dari lingkungannya, dari kecil dididiknya sudah seperti itu. Atau mungkin ada juga nih di keluarga teman-teman yang emang dari lingkungan keluarganya dari kecil dididiknya udah dibiasain sama orang tuanya, misalkan nggak mandi pagi, itu udah menjadi kebanggaan, jadi budaya kebanggaan keluarga kalian. Misalkan dari kakek kalian ngajarin ke orang tua kalian, ngajarin ke anaknya, ngajarin ke cucunya segala macam. Misalkan dari kakek saya dari kecil nggak pernah mandi pagi, kalau mandi pagi kayaknya hidup saya ngerasa salah gitu, ada suatu hal yang saya lakukan salah, akhirnya diturunin ke orang tua kalian juga gitu. Jadi dari kecil udah nggak pernah mandi pagi dibiasain, turun ke anaknya, turun lagi ke cicitnya. Jadi ketika dia ngerasa oh saya mandi pagi nih segala macam, ini udah bukan budaya keluarga saya segala macam, karena dari kecil nggak diajarin. Nah, jadi budaya itu lebih ke kebiasaan. Seperti di kita itu budaya, misalkan kayak apa contohnya budaya di kita kalau di Indonesia tentunya ya.
Contoh sederhana lagi nih, misalkan budaya orang Irian. Kalian tahu orang Irian atau orang Papua Nugini? Mereka biasa hidup di dalam hutan atau di tengah-tengah hutan tanpa berpakaian, bertelanjang dada, nggak pakai baju, terus nggak pakai celana. Mereka hanya menggunakan koteka. Koteka itu pakaian adat mereka yang hanya digunakan oleh laki-laki untuk menutup kemaluannya. Saya pernah ngobrol, sebelum saya pernah ngobrol juga sama beberapa emang ada kawan yang dari sana. Ketika saya tanya, kenapa ketika di dalam hutan kamu lebih senang menggunakan koteka, tidak menggunakan baju gitu ya, tidak menggunakan celana. Sedangkan kalau saya pribadi nggak nyaman bertelanjang dada seperti itu gitu ya, udah mah dingin, banyak nyamuk, binatang atau gimana. Nah cuman karena emang didikan mereka dari kecil seperti itu, mereka menjadi terbiasa hingga ketika mereka menggunakan baju, menggunakan celana, masuk ke hutan segala macam, mereka nggak akan betah. Mereka merasa asing dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alasan juga bagus bagi mereka. Karena ketika mereka berburu, mereka masuk ke dalam hutan menggunakan tombak segala macam, berburu babi hutan, berburu ikan atau kemana-mana. Mereka lebih nyaman dengan hanya menggunakan koteka. Karena kata mereka ketika menggunakan baju atau celana segala macam atau pakai sepatu, pakai sendal, kata mereka ribet. Yang ada nanti buruannya keburu kabur. Kalau buruannya keburu kabur, nanti kita sudah tidak bisa makan, kata mereka. Oh, akhirnya saya berpikir kan, ternyata ini emang udah budaya yang diwariskan dari leluhur mereka untuk lingkungan mereka agar kedepannya menjadi lebih mudah. Nah jadi kalau misalnya teman-teman di rumah, di lingkungan keluarganya ada yang ngerasa, oh keluarga saya di lingkungannya bapak saya kayak gini nih, ibu saya kayak gini, kakek saya kayak gini, itu nggak masalah, nggak ada yang salah. Karena dalam seni itu nggak ada istilah salah atau benar. Di istilah seni itu lebih ke selera. Jadi ketika kalian nanti beda, ngerasa beda, keluarga gua doang nih, kayaknya keluarga saya doang nih yang ngelakuin sesuatu ini atau ritual ini, kayaknya keluarga lain enggak. Terus kalian ngerasa asing, terus ngerasa salah segala macam. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang aneh. Itu sah-sah aja kalau di dunia seni, karena jatuhnya ke selera, dan selera manusia itu tidak bisa dipaksakan. Ketika kalian menyukai, contohnya gini, kalian suka durian, buah durian bagi kalian mungkin itu buah yang paling enak, tapi saya nggak suka. Saya tipikal orang yang ketika makan durian itu bakal muntah karena nggak masuk dengan rasanya yang aneh, manis aneh dan bikin saya muak gitu. Saya makan durian dikit aja muntah. Tapi misalkan di kalian enggak gitu, bagi kalian itu enak. Terus yang bener yang mana? Apakah yang salah itu yang bilang durian enak atau yang bilang durian gak enak? Nah kalau dalam dunia seni itu untuk masalah selera gak ada yang salah, dua-duanya benar dan bisa dipakai. Nah tadi yang pertama ya, jelaskan pengertian seni dan budaya. Tadi udah saya jabarkan sedikit-sedikit, sudah dijelaskan. Terus ada yang kedua, sebutkan macam-macam seni budaya. Seni budaya itu kan ada banyak ya, kayak rupa, musik, teater, tari, sastra. Cuman untuk kelas 8 yang bakal dipelajari tadi udah dijelaskan juga sama saya. Kita bakal menggunakan seni rupa dan seni musik. Rupa itu apa, musik itu apa, teater itu apa, tari itu apa, atau sastra itu apa, mungkin nanti bakal dijelasin lagi di pertemuan berikutnya. Nah terus untuk yang ketiga, pertanyaannya kan apa fungsi dari seni budaya? Fungsi, oke. Kalau fungsinya itu yang ada dua. Yang pertama praktis dan yang kedua estetis atau estetika. Kalau praktis ini adalah suatu karya seni, ini simpelnya ya, saya menggunakan bahasa simpel yang agar kalian mudah mengerti dan mudah dicerna. Kalau yang praktis ini sebenarnya suatu karya seni rupa yang karyanya ini bisa kita gunakan. Contoh, yang praktis itu misalkan kalian bikin suatu karya seni rupa dari bambu, kalian potong-potong, kalian bentuk, kalian paku, kalian proses, kalian pahat segala macam hingga membentuk sebuah meja, bangku atau rumah. Nah nanti bangku, meja atau rumahnya itu kan bisa kita gunakan atau bisa kita pakai, bisa untuk duduk, tiduran, untuk makan. Rumah juga bisa kita tempati. Nah jadi kalau untuk fungsi seni rupa yang secara praktis itu sebenarnya lebih ke kegunaannya. Jadi seni rupa dari hasil karyanya itu bisa tetap bisa kita pakai juga. Terus yang kedua ada yang estetik.
Nah, kalau estetik ini bedanya sama yang praktis. Kalau yang estetik ini nggak bisa yang estetik ini nggak bisa kita gunakan. Jadi sistemnya lebih ke kayak pajangan. Misalkan kamar kalian biasa aja nih kosong, tapi ketika ada nambah satu lukisan atau patung atau gambar atau apa, kamar kalian bakal lebih bernyawa dalam ruangannya, bakal lebih hidup. Nah, itu fungsi seni budaya secara estetik. Ketika diisi gambar, lukisan, patung atau apa di kamar kalian cuma ditempel doang, dari tembok kosong kita tempel, kamar kalian jadi lebih berwarna, lebih beragam dan lebih indah. Nah, terus ini ada satu lagi ya. Yang terakhir, sebutkan 5 buah contoh dari seni budaya. Ya, kalian tahulah contoh dari seni budaya, hasilnya ya, ini lebih ke hasil. Misalkan hasil dari seni rupa, seni musik, teater itu apa segala macam. Ini yang saya baca ada dari Sastiandini Azahra kelas 8C. Dia menjawab nomor 1 batik, alat musik angklung, kesenian wayang kulit, reok ponorogo, dan keris. Dari kelimanya ini udah bener ini jawabannya Sastia. Karena 5-5-nya adalah contoh dan hasil dari seni budaya. Nah, paling itu dulu. Nanti jumpa lagi. Nanti saya bakal ngasih tugas lagi untuk minggu depan, bakal saya kirim. Enggak. Kasih tugasnya di sini aja. Untuk minggu pertama ini kan mungkin saya lebih perkenalan ya. Sekali lagi saya juga belum bisa bertatap muka, saya juga belum tahu kalian yang mana aja, siapa aja nama-namanya. Ini ada 9 kelas, lumayan banyak nih menurut saya. Nanti setelah COVID ini selesai, semoga kita bisa cepat dipertemukan, bisa bertatap muka. Karena bagi saya belajar seperti ini, saya merasa kurang efektif. Ada beberapa contoh yang harus saya tuliskan, bukan tulis yang saya gambar dan saya praktekkan langsung kepada kalian daripada membuat video seperti ini sebenarnya. Karena kurang efektif. Kali aja kalian di rumah juga nontonnya sambil makan, sambil tiduran, sambil apa. Kan jadi belajar juga nggak fokus. Oke, ini tugas untuk minggu depan. Jadi nanti teman-teman silahkan jawab pertanyaan yang saya kasih ini. Bebas mau ditulis di buku tulis atau di kertas HVS. Nanti biasa kirim foto tugasnya ke saya lewat WhatsApp. Dan nanti kertas yang teman-teman tulis di rumah itu nanti dikumpulin ke wali kelas. Nah, untuk absen nanti silakan teman-teman tulis di komentar di video ini nama teman-teman sama sebutin kelasnya. Ini untuk absen kehadiran. Ini untuk tugasnya, silakan dicatat. Yang pertama, apa itu seni sastra? Terus teman-teman kasih contohnya. Seni sastra itu jelasin sama teman-teman apa. Terus teman-teman kasih contohnya apa. Oke. Terus yang kedua, tentang seni tari. Apa itu seni tari? Sama kayak contohnya juga. Yang ketiga, apa itu seni musik? Sama contohnya juga. Yang keempat, seni teater, sama contohnya juga tuh sebutin. Sama yang kelima, seni rupa, apa aja beserta contohnya. Oke. Nah, terus untuk soal berikutnya, saya minta kira-kira untuk teman-teman sendiri, menurut teman-teman, apa hobi kalian? Sebutin, nanti ceritain hobi kalian, sesuatu yang kalian senangi. Entah itu nggak apa-apa ya kalau misalkan hubungannya nggak ada sama kesenian, misalkan hobinya masak atau apa segala macam, kalian sama teman-teman tulis aja hobinya apa segala macam, terus kasih tahu saya alasannya kenapa teman-teman senang melakukan itu atau senang sama hobi itu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dalam waktu secepatnya kita bisa berjumpa dan bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.